Makanya tanggal 11 akhir daripada melontar itu boleh sebelum fajar. Misalnya setelah zawal kita tidak bisa melontar, lontar setelah asar. Setelah asar tidak bisa, setelah maghrib. Setelah maghrib tidak bisa, setelah isya. Setelah isya tidak bisa, lontar di malam hari. Tidak akan ada orang yang ramai melontar di sana karena waktunya panjang sekali. Itu tanggal 11. Tanggal 12. Begitu juga kalau kita berkeinginan untuk mengambil nafar sani, maka terakhir sekali kita melontar pada tanggal 12 sampai sebelum subuh atau sebelum fajar. Misalnya kita anjurkan melontar setelah zawal, tidak bisa karena banyak orang, maka lontar setelah asar. Kalau juga tidak bisa setelah maghrib, kalau juga tidak bisa setelah isya, kalau juga tidak bisa di akhir malam, dan tidak akan kita jumpai orang yang banyak melontar di sana. Kecuali kalau seandainya di hari terakhir, baik hari terakhir di tanggal 12 ataupun di tanggal 13, maka waktunya adalah matahari terbenam. Apabila ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan manasik haji. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجة هذه. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita bersama, لتأخذوا مناسككم, hendaklah kalian mengambil manasik dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. فإني لا أدري, karena sesungguhnya aku tidak tahu, kemungkinan aku tidak lagi bisa melaksanakan ibadah haji setelah haji yang aku lakukan ini. Maknanya ikhwatul Islam, Nabi SAW berpesan kepada kita bersama agar kita betul-betul mengambil pelajaran dari Nabi yang mulia SAW. Terutama dikala kita melaksanakan ibadah haji, kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana haji kita itu sesuai dengan haji Nabi SAW. Dan kita yakin tidak akan mungkin kita menyamai haji Nabi SAW. Akan tetapi kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana mencontoh haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW berhaji hanya satu kali saja, sehingga kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selama kita sebelum menunaikan ibadah haji yang mulia, kita berusaha semaksimal mungkin untuk duduk mendengarkan ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan ibadah haji, dan semoga dengan kita mempelajarinya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita haji yang mabrur. Dan kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sesungguhnya haji yang mabrur tidak ada balasan yang paling pantas untuknya kecuali surga. Tapi ketahuilah, untuk mendapatkan haji yang mabrur tidak semudah yang kita bayangkan. Ada perjuangan, ada usaha, sehingga haji itu dinamakan dengan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang jihad yang namanya jihad yang mudah. Semua jihad itu sulit. Dan di antara salah satu persiapan kita sebelum berjihad adalah mengetahui bagaimana hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara kesempatan kita selama kita berada di kota Madinah, terutama bagi kita yang berasal dari rombongan pertama atau gelombang pertama, kita datang ke Madinah, baru kita ke Mekah, maka kesempatan kita bersama untuk selalu mengkaji dan mempelajari
tentang ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi. Semoga-moga haji kita mendekati haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelumnya kita telah menjelaskan ikhwatal Islam, selama kita berada di kota Madinah, maka kita berada di daerah dan di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kota Madinah, nama lain daripada Madinah adalah Baladur Rasul. Kota Madinah itu disebut dengan kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Madinah tidak punya nama kecuali sandarannya kepada manusia yang paling mulia itu sendiri, sehingga disebut dengan kota Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Madinahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kota Madinah, bukan hanya sekedar mencintai, Nabi betul-betul mencintai kota Madinah melebihi dari segala-galanya. Sehingga dari situlah keluar ungkapan baginda Nabi yang mulia dikala berdoa kepada Allah. Pertama kali Nabi datang ke kota Madinah sambil mengucapkan, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Makkah. Maknanya ikhwatal Islam, Mekah adalah daerah yang paling dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir dari Mekah, dikala mereka sepakat untuk tidak lagi menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang Quraisy mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwah, yang tidak jauh dari Mekah atau yang tidak jauh dari Ka'bah Musyarrafah. Kemudian di sana mereka sepakat bagaimana caranya kita menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata sepakat tersebut keluarlah, kalau kita bersepakat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesepakatan mereka tersebut disampaikan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di saat itulah Allah izinkan Nabi untuk meninggalkan Makkah, daerah yang paling dia cintai. Makanya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah kata yang indah, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah wa laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaki la khairu ardillah, engkau wahai Makkah adalah tanah yang paling bagus dan tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau seandainya aku tidak diusir, aku tidak akan keluar selama-lamanya. Tapi apalah daya, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lagi diterima dakwahnya di sana. Kemudian dikala Nabi baru saja meninggalkan Makkah Al-Mukarramah, maka di sanalah Nabi menyebutkan kalimat ini, wallahi innaki la khairu ardillah, engkau tanah yang paling bagus, tanah Allah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian terpaksa Nabi meninggalkan Makkah, melakukan perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Sesampainya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, maka di saat itulah Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, tanamkan kepada kami kecintaan kepada kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah. Meninggalkan Makkah tidak mudah ikhwatal Islam. Meninggalkan Makkah, Nabi tinggalkan Makkah, para sahabat Nabi mereka meninggalkan Makkah, itu sesuatu perkara yang bukan mudah. Mereka meninggalkan sesuatu yang baik, tanah Makkah semuanya baik, tanahnya bagus, perdagangannya strategis. Pergi ke Madinah. Madinah, tahukah kita Madinah? Madinah itu adalah tanah yang penuh dengan wabah. Wabah penyakit ada di Madinah. Di sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Sehingga dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, banyak di antara para sahabat yang menderita wabah tersebut. Ibunda kita Aisyah menyebutkan aubau ardillah, tanah yang paling banyak wabah penyakitnya. Kemudian sampailah Nabi di sana. Nabi tidak ingin Madinah penuh dengan wabah. Tidak mungkin tempat hijrah Nabi, tempat hijrah sahabat Nabi adalah tempat yang tidak ada keunggulannya. Maka disitulah Nabi berdoa untuk mengangkat wabah yang ada di Madinah, dipindahkan ke sebuah tempat yang bernama Juhfah. Kalau seandainya nanti kita pergi dari Madinah menuju Mekah, kira-kira 100 kilo misalnya dari Mekah, maka kita akan temui ada sebuah tempat yang bernama Juhfah. Nah, Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkan wabah yang ada di Madinah ini, pindahkan ke tempat yang bernama Juhfah. Maka Allah kabulkan doa Nabi. Kemudian apa doa Nabi yang berikutnya? Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah
Jadikan Madinah ini kota yang kami cintai sebagaimana kami mencintai Mekah. Maknanya kecintaan Nabi terhadap Madinah sama dengan kecintaan Nabi terhadap Mekah. Kemudian sambungannya au asyad, atau jadikan kecintaan kami terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah. Bukan berarti Madinah lebih mulia dari Mekah, tidak sama sekali. Tapi ada beberapa sisi yang menunjukkan Madinah itu merupakan kota yang mulia. Salah satunya masalah cinta kepadanya. Wajib kita berikan yang terbaik kepada kota Madinah. Dari doa Nabi inilah kota Madinah diambil namanya dengan kalimat Al-Habibah. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah, diambil dari doa baginda Nabi yang mulia, Allahumma habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah wa syad. Maknanya ikhwatul Islam, ketika Madinah menjadi Al-Habibah, maka kita pun wajib menjadikan Madinah sebagai Habibah. Apa arti Habibah? Sebuah kalimat yang selalu kita ucapkan, terutama kepada orang-orang yang kita cintai. Dikala kita berbicara dengan istri kita, kemudian kita bercumbu rayu, merayu mereka, kita akan menyebutkan Habibati, Habibi qalbi. Itu adalah kalimat kecintaan yang luar biasa. Itulah nama kota Madinah. Sehingga kalimat Madinah disebut dengan Al-Habibah. Berarti Madinah ini adalah Habibatina, yaitu kota yang wajib bagi kita untuk menjadikan dia sebagai Habibah, sebagai kekasih, sebagai kota yang wajib kita cintai. Karena Nabi berada di dalamnya, dan Nabi betul-betul mencintai kota Madinah. Sehingga ketika Nabi cinta kepada Madinah, kita pun wajib cinta kepada Madinah. Karena di antara kesempurnaan cinta kita kepada Nabi yang mulia, kita mencintai apa yang dicintai oleh Nabi. Ketika Nabi cinta kepada kota Madinah, wajib pula bagi kita untuk mencintai Madinah. Maknanya ikhwatul Islam, kota Madinah adalah kota yang dicintai oleh semuanya. Nabi mencintai Madinah, kita juga mencintai Madinah. Dan di antara bentuk kecintaan Nabi kepada kota Madinah, Nabi SAW tidak mau meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya. Bahkan setelah wafat pun Nabi akan tetap senantiasa berada di kota Madinah. Dan kita tahu Nabi dikuburkan di Madinah, sehingga Madinah tetap senantiasa akan ada Nabi di dalamnya. Makanya bagi kita yang berada di kota Madinah, di kota Islam, di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga harus kita ingat bahwa mereka semuanya yang ada di kota Madinah sedang bertetangga dengan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jiwaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiwar itu artinya kalau diartikan dengan bahasa kita tetangga atau berada di samping. Jarun, jiwaru Rasulullah. Semua mereka yang ada di kota Madinah, baik mereka yang tinggal di dalamnya atau mereka yang berkunjung di sana walaupun hanya beberapa hari saja, maka mereka mendapatkan sebuah kemuliaan yang luar biasa. Dikala kita menjadi jiwar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kita menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lakukanlah hal-hal yang terbaik selama kita berada di kota Madinah. Jangan lakukan hal-hal yang akan merusak tetangga kita dengan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan kenangan-kenangan indah dalam lingkaran beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Makanya di antara salah satunya kewajiban yang harus kita lakukan ikhwatul Islam, sebagaimana yang kemarin telah kita jelaskan, bahwa dikala kita berada di kota Madinah, di antara salah satu yang dianjurkan kepada kita melakukannya adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dikala kita berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam ziarah tersebut ada kalimat salawat, ada kalimat salam. Di dalam ziarah ada kalimat salam, dan juga di dalam ziarah ada kalimat doa untuk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sambil kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu merupakan di antara doa yang dianjurkan bagi kita mengucapkannya ketika kita datang ke kota Madinah dan berziarah ke kuburan Nabi yang mulia, dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, keselamatanlah untukmu ya Rasulullah, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat Allah dan juga keberkahannya, sallallahu salawat wa sallama salam wa baraka alayka, keberkahan semuanya untukmu ya Rasulullah, wa jazaka afdala, semoga Allah memberikan balasan yang paling indah, yang paling afdal, ma jaza, sebagaimana Allah memberikan balasan nabiyan, seorang nabi, an ummati. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati.
Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan tentang masalah manasik, sambungan pelajaran kita yang sebelumnya, siapa yang sudah hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Baik, kalau bisa diangkat lagi suara ya, biar kami mendengar, yang lain juga bisa mendengar. Baik. Masya Allah, barakallahu fiik. Artinya, warahmatullah. Semuanya bahasa kita. Assalamualaikum. Salam warahmatullah wabarakatuh. Barakat. Sallallahu. Salawat. Wasallama. Salam wabarakatuh. Semuanya bahasa kita ya. Kecuali yang terakhir sedikit, wajazaka, Allah memberikan balasan afdal, yang paling afdal, ma jaza, sebagaimana Allah memberikan balasan nabi an ummati, dikala mereka berdakwah untuk umatnya. Insyaallah tabaraka rahman. Silakan. Insyaallah barakallahu fiik. Allah jika khairan. Insyaallah syukran syakarallahu lakum wa barakallahu fiikum. Baik ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu tentang manasik ibadah haji. Dan kemarin kita telah menjelaskan tentang masalah hari-hari tasyrik, apa saja yang akan kita lakukan di sana. Kemarin pembahasan kita ikhwatul Islam, yaitu dikala kita melontar jamarat sugra, jamarat usta, dan jamarat kubra, yang kita lontar pada tanggal 11, 12 bagi mereka yang mengambil nafar awal. Dan hendaklah mereka, kesepakatan para ulama, terutama semua ulama mazhab ikhwatul Islam, melontar jamarat itu adalah setelah zawal. Kalau seandainya tidak bisa kita melontar setelah zawal, maka lakukanlah setelahnya. Karena waktu melontar alhamdulillah masih diberikan kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang ingin pulang atau ingin mengambil nafar awal, maka hendaklah mereka meninggalkan Mina sebelum masuknya waktu maghrib atau sebelum terbenamnya matahari. Itulah yang harus mereka lakukan. Tapi kalau seandainya mereka mengundur-mundur tanpa alasan, kalau seandainya mereka mengundur meninggalkan Mina tanpa alasan, maka wajib bagi mereka menetap di Mina untuk menyempurnakan dan baru pulang pada tanggal 13 Zulhijjah, atau yang kita kenal dengan nafar tsani. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah, haji pertama dan haji terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Nabi adalah nafar tsani. Nabi sallallahu alaihi wasallam baru meninggalkan Mina pada tanggal 13 Zulhijjah. Itulah haji yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, kemarin kita telah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Hendaklah kalian senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang berbilang. Maknanya, selama kalian berada di Mina, manfaatkan untuk berzikir kepada Allah. Dan kita semuanya sepakat bahwa zikir yang paling bagus adalah Al-Quran dan sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga dua inilah yang harus kita memperbanyak untuk membacanya, terutama Al-Quran. Kita membuat target kita selama kita berada di haji atau selama kita berada di Mina, ini target yang harus saya baca. Itulah makna daripada firman Allah, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Hendaklah kalian senantiasa berzikir kepada Allah, terutama di hari-hari yang berbilang-bilang saja. Karena ikhwatul Islam, dikala kita membaca Al-Quran atau dikala kita berzikir kepada Allah, di waktu kita beribadah kepada Allah, atau ada momen-momen yang terindah, tidak sama nilainya dikala kita membaca Al-Quran, terutama tidak ada momennya. Walaupun membaca Al-Quran semuanya ada keutamaannya. Misalnya, kita berada di Madinah misalnya. Selama kita berada di Madinah, kemudian kita baca Quran, bagus, banyak pahalanya. Tapi kalau seandainya kita baca Al-Quran, terutama dikala kita berada di Mina, yang mana belum sempurna atau belum selesai ibadah kita, kita masih berada dalam lingkaran ibadah kepada Allah Azza wa Jal, maka nilai daripada bacaan tersebut berbeda. Makanya itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bukan berarti kita tidak baca Quran, bukan berarti kita tidak berzikir di waktu yang lainnya,
tapi berzikir kepada Allah, terutama di dalam kita beribadah kepada Allah, maka zikir itu memiliki nilai yang lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Tidakkah kita tahu ikhwatal Islam, di antara bentuk berdoa kepada Allah, makanya dikala kita berdoa kepada Allah, pasti kita menginginkan setiap doa kita itu ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tujuan dan cita-cita kita bersama. Dan tahukah kita, di antara salah satu doa itu cepat dikabulkan oleh Allah dengan menggunakan tawassul. Dan kita kenal dengan istilah tawassul. Dan tawassul itu ikhwatul Islam, ada 3 yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Yang pertama, dikala kita berdoa, bertawassul dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikala kita berdoa kepada Allah, katakan ya Allah, sebutkan nama Allah yang kita hafal. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, ya Mannan, ya Aziz, ya Ghaffar. Baca semuanya. Semua yang kita hafal, kita baca, terutama nama-nama Allah yang agung, ya Hayyu ya Qayyum, atau dengan sifat-sifat yang lainnya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhaduka bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Makanya di antara bentuk doa kita dikabulkan oleh Allah, salah satu cara yang pertama adalah tawassul, yaitu dengan tawassul menggunakan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara tawassul yang dianjurkan bagi kita melakukannya ikhwatul Islam adalah tawassul dikala kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ibadah haji ini merupakan momen yang paling indah. Misalnya dikala kita berada di Mina, atau dikala kita berada di Arafah, atau kita berada di Muzdalifah, kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku menjawab seruanmu, kemudian aku melaksanakan perintahmu, kemudian aku melaksanakan semuanya. Kita sebutkan apa yang kita lakukan, kemudian ampunkan dosaku, mudahkan urusanku, lancarkan rezekiku, sehatkan anakku, berikan keberkahan dalam kehidupanku. Itu adalah di antara makna tawassul yang paling indah. Salah satunya adalah dikala kita berada di Mina. Ya Allah, kami mabit di Mina, kami berada di Mina untuk melaksanakan perintahmu, terima amal ibadah kami. Kemudian berdoa kepada Allah, dengan engkau terima amal ibadah kami, kabulkan doa kami. Itulah makna daripada berzikir kepada Allah dengan menggunakan tawassul. Dan di antara tawassul yang paling indah adalah tawassul dengan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Dan disitulah momen doa mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wazkurullah." Hendaklah kalian berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang berbilang, tidak lama, hanya 4 hari atau 3 hari. Kemudian faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Barang siapa yang hanya 2 hari di sana, 11 dan 12, tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhar, barang siapa yang menambah 1 hari lagi, juga tidak ada dosa baginya. Tapi kalau seandainya kita melihat Nabi SAW, maka Nabi mengambil nafar sani. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Iya, kita mengatakan nafar awal bagus, nafar sani juga bagus, tapi para ulama menyebutkan tentunya yang semakin bagus adalah dengan menggunakan nafar sani. Kenapa yang demikian? Yang pertama, itu adalah haji yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kita ingin mencontoh Nabi walaupun dalam masalah-masalah yang sepele. Kita tidak pernah menyepelekan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dikala Nabi mengambil nafar sani, apa salahnya kita mengambil nafar sani sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW? Kemudian ikhwatul Islam, ketika kita menambah 1 hari, maka kita juga akan menambah pekerjaan selama kita berada di Mina. Kita melontarnya bertambah, berzikirnya juga bertambah, beribadahnya juga bertambah selama kita berada di Mina. Makanya para ulama menyebutkan, kalau seandainya dimudahkan oleh Allah, maka hendaklah bagi kita untuk mengambil nafar sani. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, kalau nafar sani ini hanya sekedar pengalaman saja. Kalau kita mengambil nafar sani, karena rata-rata sebahagian kaum muslimin, mereka akan mengambil nafar awal, dan itu tidak menjadi masalah. Fala isma alaih, mereka tidak berdosa. Maknanya sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Dan itu tidak ada hubungannya dengan mabrur atau tidak. Selama mereka sempurna dalam melaksanakan ibadah haji, bisa jadi yang nafar awal itu mendapatkan haji yang mabrur, dan semoga itu yang kita dapatkan semuanya. Tapi kalau seandainya kita mengambil nafar sani, ketahuilah di Mina itu tidak akan ada orang lagi, kecuali sedikit saja. Maka kalau seandainya ini hanya sekedar usulan saja, bukan paksaan,
hanya sekedar usulan kepada kita bersama ikhwatul Islam. Karena memang biasanya apabila kita melihat saudara-saudara kita mereka mengambil nafar awal, maka kita pun akan ikut-ikutan mengambil nafar awal. Tapi ketahuilah, nafar awal kita akan berdesak-desakan karena semua orang akan mengambilnya dan semua orang ada di Mina. Tapi kalau seandainya kita mengambil nafar tsani, maka kita akan mengetahui bagaimana tidak ada orang di Mina kecuali sedikit saja. Disitulah kita ingin berusaha untuk mengambil nafar tsani ikhwatul Islam. Walaupun kalau ada yang mengambil nafar awal tidak menjadi masalah, tapi anjuran kami pribadi sebagaimana yang dianjurkan oleh para ulama, ambillah nafar tsani sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu semua, ingat ikhwatul Islam, dikembalikan kepada situasi dan kondisi kita. Kalau seandainya tidak memungkinkan bagi kita mengambil nafar tsani, maka ambillah nafar awal. Karena tidak semua orang yang kuat, apalagi di dalam melaksanakan ibadah haji. Banyak orang yang sudah tua, banyak mereka yang sakit, banyak di antara mereka keadaan-keadaan yang tidak menentu. Maka dianjurkan bagi kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Walaupun secara umum dianjurkan bagi kita untuk mengambil nafar tsani sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian berikutnya ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan apabila kita mengambil nafar awal, maka tetap bagi kita melontar setelah matahari tergelincir atau setelah zawal. Tapi kalau seandainya terpaksa bagi kita pulang di pagi hari, tidak menjadi masalah kita pulang di pagi hari. Tapi nanti kita kembali ke Mina untuk melakukan pelontaran atau melontar setelah zawal. Dan itu lebih mudah bagi kita. Kita tetap ikut bersama rombongan dan kita juga mendapatkan apa yang dianjurkan oleh Nabi. Bukan dianjurkan, bahkan diwajibkan melontar setelah zawal. Semua para ulama itu sepakat waktu yang dianjurkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kemarin kita menyebutkan hadis Abdullah bin Umar, kunna natahayyan fa idza zalatis syamsu ramaina. Kami itu betul-betul melihat matahari. Apabila matahari sudah tergelincir, di saat itulah kami mulai melontar. Betul-betul ditekankan bagi kita untuk melakukannya. Kemudian bagi kita yang mengambil nafar tsani, maka kita akhir daripada waktu kita selama kita berada di Mina juga sebelum matahari terbenam. Kalau ada di antara kita yang mengambil nafar tsani karena melontar di hari 11, hari 12 itu berbeda dengan hari 13. Melontar itu ikhwatul Islam tidak diberikan batasan secara khusus oleh Nabi SAW. Makanya tanggal 11 akhir daripada melontar itu boleh sebelum fajar. Misalnya setelah zawal kita tidak bisa melontar, lontar setelah asar. Setelah asar tidak bisa, setelah maghrib. Setelah maghrib tidak bisa, setelah isya. Setelah isya tidak bisa, lontar di malam hari. Tidak akan ada orang yang ramai melontar di sana karena waktunya panjang sekali. Itu tanggal 11. Tanggal 12, begitu juga kalau kita berkeinginan untuk mengambil nafar tsani, maka terakhir sekali kita melontar pada tanggal 12 sampai sebelum subuh atau sebelum fajar. Misalnya kita anjurkan melontar setelah zawal, tidak bisa karena banyak orang, maka lontar setelah asar. Kalau juga tidak bisa setelah maghrib, kalau juga tidak bisa setelah isya, kalau juga tidak bisa di akhir malam, dan tidak akan kita jumpai orang yang banyak melontar di sana. Kecuali kalau seandainya di hari terakhir. Baik hari terakhir di tanggal 12 ataupun di tanggal 13, maka waktunya adalah matahari terbenam. Apabila ada orang yang lewat terutama mengambil nafar tsani, kemudian mereka tidak melontar tanpa ada alasan, karena satu-satunya ibadah haji yang boleh dibadalkan, satu-satunya ibadah manasik haji atau kegiatan rangkaian ibadah haji yang boleh dibadalkan adalah melontar. Yang lain tidak boleh dibadalkan. Kalau melontar boleh dibadalkan, boleh digantikan. Kalau wukuf di padang Arafah, bagaimanapun keadaan kita, sakitkah dia, bahkan pingsan pun, dia harus dibawa ke Arafah. Begitu juga di Muzdalifah, begitu juga di Mina. Tapi kalau melontar, maka boleh bagi mereka mewakilkan kepada orang lain. Sehingga para ulama menyebutkan satu-satunya ibadah haji yang boleh diwakilkan, yang boleh dibadalkan adalah ramyul jamarat. Baik itu tanggal 10 atau tanggal 11 atau tanggal 12 dan bahkan tanggal 13 boleh dibadalkan. Kemudian ikhwatul Islam, bagi kita yang mengambil nafar tsani, kemudian kita tidak melontar sampai matahari terbenam, maka kita akan mendapatkan denda. Maknanya ikhwatul Islam, tentunya itu ada di antara perkataan yang disebutkan oleh para ulama, bahwa jangan terlambat daripada matahari terbenam. Apabila matahari terbenam, maka itu adalah batas terakhir daripada melontar. Kalau ada yang lalai dalam masalah melontar,
terutama bagi mereka yang nafar tsani, maka mereka dikhawatirkan membayar dam. Oleh karenanya lontar tetap setelah zawal, tapi batas akhirnya untuk nafar tsani waktunya tidak terlalu lama. Berarti dari zuhur sampai maghrib saja, itu waktu mereka untuk melontar. Kemudian ikhwatul Islam, itu merupakan di antara hal-hal yang berkaitan dengan masalah melontar jamarat. Dan kita tahu asal daripada melontar jamarat disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, lamma ata Ibrahim khalilullah al-manasik arada lahu syaitan inna jamratil aqabah. Abdullah bin Abbas menyebutkan dikala Nabi Ibrahim alaihi salam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang manasik atau dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itulah syaitan menggoda ayah kita Ibrahim alaihi salam, karena Ibrahim itu disebut dengan ayah kita. Sebagaimana Nabi Adam adalah ayah kita yang pertama, Nabi Nuh adalah ayah kita yang kedua, dan Nabi Ibrahim adalah ayah kita yang ketiga. Semuanya adalah ayah kita. Dan salah satu ayah kita tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana dikala dia beribadah kepada Allah, maka datang syaitan untuk menggodanya di Jamarat Aqabah atau di Jamarat Al-Kubra, yaitu jamarat yang paling dekat dengan Mekah. Maka di sanalah dia melontar, iblis atau syaitan tersebut. Dan sampai sekarang dikala kita melontar, setiap kali kita melontar dari arah mana saja, maka setiap kali kita melontar kita mengucapkan Allahu Akbar. Kecuali di awal lontaran tersebut kita mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, tapi setiap lontaran kita hanya mengucapkan Allahu Akbar dari arah mana saja, kecuali jamrat Aqabah, jamrat yang paling besar atau jamarat yang terakhir. Dianjurkan bagi kita melontar, menjadikan Ka'bah di kiri kita dan Mina di bagian kanan kita. Kemudian kemarin kita juga menyebutkan ikhwatul Islam, ketika kita berada di jamarat, jangan lupakan, jangan lewatkan bahwa di sana ada doa yang luar biasa. Setelah kita melontar jamarat yang pertama, maka jangan langsung terburu-buru pergi menuju jamarat yang kedua. Sebelum kita menuju jamarat yang kedua, berdoalah kepada Allah dengan sepuas-puasnya. Karena Nabi berdoa sambil berdiri menghadap kiblat, kemudian Nabi berdoa di sana dengan doa yang sangat lama. Dan sebagaimana tadi yang kita jelaskan, itu adalah momen doa yang paling indah. Kenapa? Karena kita berdoa kepada Allah di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kualitas doa itu berbeda nilainya. Makanya doa di sini jangan dilewatkan begitu saja ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang mungkin mengambil nafar tsani. Anggaplah kalau mungkin tanggal 11 tidak bisa bagi kita berdoa karena ramai sekali. Tanggal 12 sudah mudah bagi kita berdoa. Apalagi tanggal 13 mudah sekali bagi kita memanfaatkan doa tersebut, karena nilai doa di situ tidak sama dengan doa yang lainnya. Makanya Nabi SAW memanfaatkan doa di sini dengan semaksimal mungkin. Oleh karenanya perjuangan kita itu jangan nanggung. Kita sudah melakukan perjalanan pergi 1 jam, kemudian kita melontar, jangan lewatkan begitu saja. Nanggung perjuangan kita, tambah dengan doa di sana. Kalau seandainya kita penat berdoa dalam keadaan berdiri, berdoa dalam keadaan duduk, bawa kursi misalnya, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di sana doa yang paling indah yang dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia, jangan dilewatkan begitu saja. Sama nilainya ya ikhwatul Islam. Dikala kita melakukan ibadah umrah, ketika kita umrah, kita tawaf, kemudian kita salat, minum zam-zam, menyiramkan zam-zam, kemudian kita sampai di Bukit Safa, kemudian kita sampai di Bukit Marwah, sampai di Bukit Safa. Jangan lewatkan begitu saja. Di sana kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dikala kita berada di Marwah, di sana kita berdoa. Karena Nabi setiap kali sampai di Safa, setiap kali sampai di Marwah, maka Nabi menghadap kiblat, menghadap Ka'bah Musyarrafah, berdiri mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Maknanya apabila Nabi melakukannya, lakukanlah yang demikian. Berarti di sana doa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan kita semua di sini adalah untuk berdoa. Dan keinginan kita bersama agar doa dikabulkan, maka cari tempat-tempat yang Nabi berdoa. Salah satunya setelah Nabi melontar jamarat yang pertama, Nabi berdoa. Kemudian melontar jamarat yang kedua, Nabi berdoa. Berarti 2 kali Nabi berdoa di sana. Setelah melontar jamarat yang ketiga, baru Nabi SAW pergi tanpa berdoa. Itulah yang harus bagi kita untuk melakukannya. Kemudian ikhwatul Islam, setelah kita melontar jamarat, maka kita pun akan meninggalkan Mina. Kemudian setelah kita meninggalkan Mina, maka kebiasaannya, kewajiban kita bersama adalah melakukan tawaf ifadah. Karena biasanya jemaah haji, kebanyakannya, bukan semuanya, kebanyakan mereka akan mengakhirkan tawaf ifadah. Tawaf ifadah atau yang disebut dengan tawaf ziarah.
Tawaf ifadah disebut dengan tawaf ziarah, yang mana tawaf ifadah itu adalah rukun di antara rukun-rukun haji, dan boleh bagi kita bertawaf dalam keadaan memakai pakaian biasa. Kemudian setelah kita tawaf, maka kita akan bersa'i. Bagi mereka yang melakukan haji tamattu', maka sa'i mereka 2 kali. Bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu', semua kita rata-rata melakukan haji tamattu', maka kita akan bersa'i 2 kali. Sedangkan bagi mereka yang melakukan haji yang lainnya, haji qiran dan haji ifrad, mereka bersa'i hanya 1 kali saja selama melaksanakan ibadah haji. Kalau seandainya dulu di awal mereka datang tawaf qudum, kemudian mereka bersa'i, setelah tawaf ifadah mereka tidak lagi bersa'i. Begitu juga dengan haji ifrad, mereka yang tidak umrah datang ke Mekah, mereka tawaf qudum. Apabila mereka sa'i, nanti mereka tidak lagi bersa'i setelah tawaf ifadah. Tapi kalau seandainya mereka tidak sa'i, mereka hanya tawaf saja, kemudian mereka tidak bersa'i, maka sa'inya nanti diganti setelah mereka melakukan tawaf ifadah. Itulah perbedaan antara haji tamattu' dengan haji qiran dan ifrad. Tamattu' sa'inya 2 sebagaimana yang akan semua kita lakukan. Sedangkan bagi yang ifrad dan juga qiran, maka sa'i mereka 1. Sehingga ikhwatul Islam, setelah kita tawaf atau setelah kita melakukan yang demikian, maka biasanya kita akan melakukan tawaf ifadah. Karena memang kebanyakan kita akan mengundurkan tawaf ifadah, karena jumlah kaum muslimin yang sangat banyak sekali kalau mereka berada di Mekah, maka rata-rata kita mengakhirkan tawaf ifadah. Dan tawaf ifadah boleh bagi kita melakukannya dalam keadaan memakai pakaian biasa, kemudian setelahnya kita akan bersa'i. Walaupun kita memakai pakaian biasa, dikala kita bertawaf dengan tawaf ifadah, maka kita tetap melakukan sebagaimana hukum-hukum dikala kita bertawaf. Misalnya bagaimana kita berjalan, kemudian bagaimana kita salat, kemudian minum zam-zam, kemudian kita siramkan di kepala, kemudian sampai di Safa, sampai di Marwah. Lakukan sebagaimana kita melakukannya selama kita, atau seperti kita melakukan, atau seperti kita memakai pakaian ihram. Walaupun kita tidak lagi memakai pakaian ihram, tapi kita tetap dalam keadaan ihram. Kita belum tahallul tsani. Dan kemarin kita menjelaskan tahallul itu ada 2, tahallul awal dengan tahallul tsani. Tahallul awal, kapan kita tahallul awal, kapan kita tahallul tsani. Walaupun ini sudah kita jelaskan di ikhwatul Islam, tapi ingatlah, ketika berada di tanggal 10 Zulhijjah, ini hanya sekedar mengulang sedikit saja. Dikala kita berada di tanggal 10 Zulhijjah, maka amalan kita ada 4: melontar, mencukur, menyembelih, tawaf. Itu adalah 4 amalan yang akan kita kerjakan dikala kita berada di tanggal 10 Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Dan kita tidak berhari raya Idul Adha karena hari raya kita adalah di hari Arafah. Hari raya kita berbeda. Bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, hari rayanya di hari Arafah. Sehingga pada tanggal 10 Zulhijjah mereka tidak lagi melakukan salat hari raya. Tidak ada raya bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, karena rayanya adalah hari Arafah itu sendiri. Kemudian pada tanggal ini, kenapa tidak ada raya? Karena kita ada amalan yang berat: melontar, mencukur, menyembelih, tawaf. Ada 4 yang akan kita lakukan pada hari ini. Kemudian menyembelih, ikhwatul Islam. Untuk menyembelih itu tidak semua jemaah haji melakukannya, karena ada orang yang berpuasa. Apabila ada orang yang tidak bayar dam, maka boleh bagi mereka berpuasa. Kita ulang lagi, ikhwatul Islam. Apabila kita tidak membayar dam, maka boleh bagi kita berpuasa. Jadi bagi kita yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran, ada 2 pilihan di sana. Kalau kita bayar dam, selesai kewajiban kita. Kalau kita tidak bayar, maka kita berpuasa. Nah, puasa ini batasnya adalah sebelum tanggal 9 Zulhijjah. Tapi apabila ada orang yang belum berpuasa di sana, maka boleh bagi mereka berpuasa di hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu hukum asalnya tidak boleh bagi kita berpuasa. Tanggal 11, 12, 13 tidak boleh bagi kita berpuasa, karena itu adalah hari makan dan minum kaum muslimin. Kecuali bagi mereka yang tidak mendapatkan dam, kemudian mereka belum berpuasa sebelumnya, maka boleh mereka berpuasa 3 hari ini, 11, 12, dan 13. Maknanya ikhwatul Islam, menyembelih, berpuasa, tidak semua haji atau tidak semua orang yang berhaji melakukannya. Sehingga tinggal 3 amalan yang harus kita lakukan pada tanggal 10 tersebut: melontar, mencukur, tawaf. Ada 3 yang semua jemaah haji semuanya sepakat. Tamattu, qiran, ifrad, 3 inilah yang akan mereka lakukan di tanggal 10 Zulhijjah: melontar,
mencukur, dan tawaf. Ikhwatal Islam, apapun yang kita dahulukan di antara 3 amalan ini, maka haji kita tetap sah. Misalnya kita tawaf dulu, silahkan. Atau kita mencukur rambut dulu, silahkan. Atau kita melontar dahulu, silahkan. Apapun yang kita lakukan dari 3 amalan ini, maka boleh bagi kita melakukannya. Karena Nabi tidak ditanya pada tanggal 10 Zulhijjah, kecuali Nabi mengatakan, if'alu wala haraj, lakukan dan kalian tidak ada masalah, kalian tidak berdosa. Makanya kalau sampai kita di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah, kita cukur rambut tidak menjadi masalah. Atau kita tawaf dulu juga tidak menjadi masalah. Atau kita sa'i baru tawaf juga tidak menjadi masalah. Pokoknya ikhwatul Islam, tanggal ini apapun yang kita dahulukan, maka kita tidak ada masalah di sana. Sebagaimana sabda baginda Nabi yang mulia, tidaklah Nabi ditanya pada hari ini kecuali jawaban Nabi, if'al wala haraj, lakukan dan tidak ada masalah di sana. Nah, 3 ini ikhwatul Islam, melontar, mencukur, tawaf. Apabila kita melakukan 2 di antara yang 3 ini, apapun 2 tersebut, pokoknya apabila kita melakukan 2 dari yang 3, maka kita sudah dihitung sebagai tahallul awal. Apabila kita melakukan ketiga-tiganya, maka kita dihitung tahallul tsani. Itulah perbedaan antara tahallul awal dengan tahallul tsani. Apabila kita melakukan 2 amalan dari 3 ini, 2 amalan dari 3 ini, kita tawaf, kemudian kita melontar, belum mencukur, maka kita sudah tahallul awal. Makanya mencukur itu bukan tahallul bahasa Arabnya. Mencukur itu adalah halak. Tahallul itu, makanya di sini apabila jemaah haji tanggal 10 dia tawaf, kemudian setelah tawaf dia melontar, dia belum mencukur rambutnya, maka sudah boleh bagi dia menanggalkan pakaian ihramnya. Karena dia sudah melakukan 2 dari yang 3. Karena kaedahnya apabila kita melakukan 2 dari yang 3, yang 3 yang mana? Melontar, mencukur, tawaf, yang manapun kita kerjakan 2 darinya, maka kita sudah terhitung sebagai tahallul awal. Apabila kita sudah melakukan ketiga-tiganya, maka selesai kewajiban ibadah haji kita, kecuali di Mina atau tinggal lagi melontar, maka kita sudah tahallul tsani. Apa perbedaannya? Tahallul awal semuanya boleh kita lakukan kecuali hubungan suami istri. Tahallul tsani kalau kita sudah melakukan semuanya boleh, semuanya tanpa terkecuali. Itu perbedaan di antara tahallul awal dan tahallul tsani. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa yang bisa kami sebutkan, dan insyaallah pembahasannya kembali akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga kita berharap kepada Allah agar Allah berikan kesehatan kepada kita bersama, terutama dalam melaksanakan ibadah haji ini di musim yang begitu panas. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesegaran, kesejukan, kemudahan, kenyamanan kepada kita selama kita menunaikan ibadah yang mulia ini. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami. Kita akan menjawab yang mudah bagi kita untuk menjawabnya, sedangkan yang sulit-sulit maka bisa nanti dicari sendiri. Kita akan menjawab pertanyaan yang bisa kita jawab insyaallah taala. Kemarin telah kita menjelaskan ikhwatul Islam hukum bersentuhan, apakah membatalkan wudu kalau seandainya kita bersentuhan dengan lawan jenis. Kemarin kita telah menjelaskan perkataan para ulama di sana. Ada yang mengatakan batal wuduknya, ada yang mengatakan tidak batal wuduknya. Yang mengatakan batal wuduknya adalah sebahagian mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, sedangkan ulama-ulama yang lainnya Hanafi, Maliki, Hambali, mereka mengatakan tidak batal wuduknya karena kalau seandainya sekedar bersentuhan saja. Dan kita tahu ikhwatul Islam, tawaf itu sama dengan salat. Sebagaimana salat kita harus bersuci, maka tawaf kita juga harus dalam keadaan bersuci. Apabila ada kaum muslimin yang batal wuduknya dikala mereka tawaf, jangan lanjutkan tawafnya. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Apabila ada kaum muslimin yang batal wuduknya dikala mereka tawaf, jangan lanjutkan tawafnya. Ustaz, bagaimana Ustaz? Terutama dikala bagaimana kita berwuduk Ustaz? Makanya cari cara. Semua kita harus mencari cara. Apabila kita merasa diri kita ini mudah batal wuduknya, terutama buang angin dan yang semisalnya, maka cari cara bagaimana supaya kita mudah berwuduk. Terutama sekarang ikhwatul Islam ada alat untuk semprot, bagaimana apa namanya? Pokoknya itulah namanya. Yang disemprot-semprot itu. Nah, karena berwuduk itu tidak mesti harus basah atau tidak mesti mengalir airnya. Yang penting basah saja.
Makanya kita bersihkan muka, sehingga sambil tawaf kita tetap membawa air tersebut. Berwuduk itu ikhwatal Islam butuh air yang sedikit saja. Apalagi bagi kita yang punya orang tua, atau kita yang mungkin merasa batal kita, untuk kita mudah batalnya. Karena nanti yang harus kita bayangkan bukan hanya tawaf saja, kita melakukan perjalanan yang jauh dari hotel sampai di haram, itu butuh 1 jam, bisa jadi setengah jam. Kita tidak ada jaminan apakah wudhu kita batal atau belum. Kemudian sampai masuknya lagi, kita tidak tahu berapa lama kita akan tawaf. Kaum muslimin sedunia mereka tawaf di sana butuh waktu yang lama. Nah, tidak ada kemungkinan, atau ada kemungkinan di antara kita yang batal wuduknya, maka cari cara bagaimana supaya mereka kalau batal wuduknya mereka berwuduk di sana, sehingga dia tetap bersama rombongannya dan wuduknya tetap bisa dia berwuduk dan tawafnya tetap sah dia bertawafnya. Karena apabila kita batal wuduknya maka tidak sah tawafnya, dan itu pendapat jumhur para ulama. Nah, ikhwatul Islam, disinilah para ulama mereka berbeda, terutama bersentuhan dengan lawan jenis. Makanya kami pribadi, terutama bagi kita yang ada di sini, apapun yang kita ambil pendapatnya tidak menjadi masalah. Kalau seandainya kita mengatakan batal wuduknya tidak menjadi masalah, tapi kita harus komitmen dengan pendapat kita tersebut. Setiap kali kita bersentuhan dengan perempuan maka berwuduklah di sana, terutama di kala tawaf. Kalau kita tidak yang memegang, mereka yang akan memegang. Kalau seandainya tidak, kita mengatakan tidak batal wuduknya, maka tidak menjadi masalah. Bersentuhan kita pun dalam, karena di kala tawaf ikhwatul Islam kita tidak bisa melihat kiri kanan. Kita tidak tahu siapa yang ada di belakang kita, di samping kita tidak tahu. Kita berusaha untuk menyembunyikan tangan kita ini agar tidak tersentuh lawan jenis, tapi mereka yang memegang kita. Terjadi atau tidak? Ada di antara mereka yang keluar, dipegangnya kita misalnya. Mereka bukan sengaja memegangnya, tapi tidak ada cara yang lain kecuali dengan melakukan yang demikian. Oleh karenanya ikhwatul Islam, pendapat kami pribadi, dan ini lebih mudah bagi kita bersama, bahwa menyentuh perempuan itu tidak batal wuduknya. Kenapa demikian? Tentu ada dalilnya. Kita sebutkan ikhwatul Islam. Ada salah seorang yang bernama Urwah. Urwah ini ayahnya adalah Zubair. Zubair ini adalah menantunya Abu Bakar As-Siddiq yang menikah dengan putrinya yang bernama Asma. Jadi Urwah ini anaknya Asma, ayahnya yang bernama Zubair. Zubair ini yang bertemu dengan Nabi dan menemani Nabi dan Abu Bakar di kala Nabi dan Abu Bakar berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian Zubair ini atau Urwah ini bertanya kepada salah seorang istri Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian dijawablah Nabi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Urwah ini berarti apa hubungan Urwah dengan Aisyah? Hubungan Aisyah dengan Urwah apa? Punakan, berarti bibinya. Karena Aisyah dengan Asma kakak beradik, ayahnya sama-sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Urwah ini bertanya kepada bibinya yang tidak lain adalah istri baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Maka di antara salah satu jawaban Aisyah, Nabi kalau seandainya ingin salat menjadi imam di dalam Masjid Nabawi, kadang-kadang ada sebahagian istri Nabi yang dicium oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicium. Kemudian setelah Nabi mencium istrinya, Nabi SAW keluar dan langsung menjadi imam. Maka Urwah mengatakan, saya yakin pasti yang dicium itu engkau wahai bibiku. Maknanya Aisyah, karena memang rumah Aisyah langsung keluar. Kemudian Nabi SAW langsung masuk ke rumah ke masjidnya untuk menjadi imam. Maknanya ikhwatul Islam, Nabi mencium istrinya. Itu bersentuhan atau tidak? Bukan bersentuhan lagi, bahkan lebih daripada bersentuhan. Maknanya dicium. Makanya kalau ada di antara kita yang mencium istrinya, kemudian mereka salat tidak berwuduk misalnya, maka lihat itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau seandainya batal wuduknya, maka Nabi sudah menjelaskan kepada kita bersama. Oleh karenanya ikhwatul Islam, inilah pendapat para ulama yang menyebutkan tidak batal wuduknya. Apalagi dikala kita tawaf. Tidak ada di antara kita yang ingin sengaja menyentuh lawan jenis, tidak ada. Tapi mau tidak mau, kita tidak tahu keadaan di sana. Sehingga yang lebih memudahkan bagi kita, terutama bagi kita yang ingin tawaf, baik dikala kita melaksanakan ibadah haji ataupun melaksanakan ibadah umrah, kita mengambil pendapat bahwa bersentuhan itu tidak membatalkan wudhu. Karena tidak mungkin ada di antara kita yang sengaja bersentuhan, pasti kita disentuh atau tersentuh. Kalau seandainya membatalkan wudhu, kita mengambil pendapat yang lain tidak menjadi masalah. Makanya harus kita komitmen di sana. Kita bawa cara alat yang tadi mudah bagi kita untuk berwudhu. Bisa dipahami?
Jadi ada yang mengatakan batal wuduknya, silakan, tidak menjadi masalah. Dan kemarin kita telah menyebutkan ayatnya. Ayatnya sama, surat Al-Maidah. Lafaz yang pertama, qiraat yang pertama, aula mastumun nisa, yang mengatakan tidak batal wuduknya. Yang mengatakan batal wuduknya, mereka membaca qiraat au masastum, atau kalian bersentuhan, maka batal wuduknya. Kita tidak memungkiri para ulama dikala mereka berbeda, tidak menjadi masalah. Apapun yang kita ambil silakan. Tapi kita tentunya harus bertanggung jawab dengan pendapat kita masing-masing. Jelas yang demikian? Tapi ikhwatul Islam, ketika di Mekah, lebih utama mana? Wanita sholat di Masjidil Haram atau di hotel? Mana yang paling bagus? Masjidil Haram atau di hotel? Ikhwatul Islam, untuk Mekah Al-Mukarramah itu ada sedikit perbedaan dari Madinah. Mekah Al-Mukarramah itu, ikhwatul Islam, secara singkat, bahwa semua tanah haram yang ada di Mekah Allah sebutkan dalam Al-Quran dengan kalimat Al-Masjidul Haram. Kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada beberapa ayat di dalam surah Al-Isra ayat pertama, begitu juga dalam surah Taubah, begitu juga dalam surah Al-Fatah. Itu semua menjelaskan bagaimana Allah menyebutkan bahwa kalimat Al-Masjidil Haram. Apa makna Masjidil Haram? Allah menyebutkan salah satunya, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun mereka itu adalah najasun. Najasun itu artinya keyakinan yang salah. Karena ada kalimat najas, ada kalimat najis. Kalau najis itu yang salah, itu adalah bendanya, zatnya. Tapi kalau najas, keyakinannya yang salah. Orang-orang musyrikun mereka salah keyakinannya. Allah ciptakan mereka, Allah yang memberikan kepada mereka rezeki, tapi mereka sekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga disebut dengan musyrikun. Musyrikun itu mereka yang mensekutukan Allah. Nah, apabila kita menyebut kalimat musyrikun, masuk kafirun di dalamnya. Tapi apabila kita menyebut kafirun, tidak masuk musyrikun di dalamnya. Maknanya, setiap musyrik pasti mereka kufar. Bukan semua mereka yang kufar adalah orang-orang musyrik. Terlepas daripada itu semua, Allah menyebutkan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrikun itu adalah najasun. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Ayat ini turun pada tahun ke-9 Hijriah. Pada tahun ke-9 Hijriah adalah awal di mana ibadah haji diwajibkan kepada kaum muslimin. Namun Nabi tidak berhaji pada tahun tersebut. Salah satu alasannya karena masih banyak orang-orang musyrikun tawaf di Ka'bah Al-Musyarrafah, sehingga Nabi tidak mau tawaf dengan orang-orang musyrikun. Kemudian pada tahun itu juga ada ayat, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun itu adalah najas, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Jangan mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah, pertanyaannya ikhwatul Islam, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, apakah mereka tidak boleh masuk Masjid Haram Makkah atau tidak boleh masuk tanah haram? Orang-orang musyrikun yang tidak beriman kepada Allah, apakah mereka tidak boleh masuk ke Masjidil Haramnya atau tidak boleh masuk ke dalam batasan haramnya? Yang mana? Tanah haram atau Masjidil Haram? Yang betul nih, Masjidil Haram atau tanah haram? Allah mengatakan fala yaqrabul Masjidil Haram. Allah yang berfirman, jangan mereka mendekati Masjidil Haram. Kita mengatakan tanah haram. Yang mana betul nih? Ayat atau kita yang betul? Sudah pasti ayat yang betul. Tapi kita juga tidak salah. Bisa dipahami? Maknanya ikhwatul Islam, kita gabungkan. Berarti kalimat Masjidil Haram itu mencakup semua tanah haram. Orang musyrikun tidak boleh mereka masuk ke tanah haram. Jangankan masuk, mendekati saja tidak boleh. Batasan haram ada batasannya. Makanya di Madinah ada batasannya, di Mekah ada batasannya. Di tanah haram orang-orang yang tidak beriman tidak boleh masuk. Jangankan masuk, dekat saja. Makanya firman Allah, fala yaqrabu, jangan mereka mendekati. Maknanya mereka tidak boleh masuk ke dalam batasan haram. Tapi Allah menyebutkan fala yaqrabul masjid. Apa maknanya? Allah menyebutkan tanah haram itu adalah Masjidil Haram. Artinya semua mereka yang sholat di dalam batasan-batasan tanah haram, berarti mereka akan mendapatkan pahala 100.000 sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kita yang tinggalnya mungkin jauh, 7 kilo, 9 kilo, jangan bersedih.
selama kita berada di dalam batasan haram, maka tetap mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak sama mereka yang sholat di dalam masjid, yang dekat dengan masjid, dengan mereka yang di hotel saja, sholatnya di hotel atau di masjid hotel misalnya tidak sama, tapi sama-sama 100.000 mereka dapatkan. Bisa dipahami? Nah, begitu juga dengan wanita-wanita. Kalau seandainya mereka terkena fitnah, fitnah itu maknanya banyak, sakit bisa jadi, atau tidak ada yang menemani bisa jadi, atau mereka kesasar bisa jadi. Dimanapun mereka sholat selama mereka berada di tanah haram, maka mereka tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai di sini? Nah, sehingga ikhwatul Islam, mana yang lebih bagus, wanita sholat di hotel atau di Masjidil Haram? Secara umum siapa saja, terutama bagi kita yang datang ke tanah haram Makkah dan Madinah, dianjurkan kita sholat di dalam masjidnya. Di Mekah, di Madinah sama saja, yang laki-laki yang perempuan sama saja. Kenapa? Karena kita ini sebagai zuwar. Zuwar itu artinya orang yang sesekali datang ke sini. Kita ingin mengambil keberkahan yang ada di haram Mekah, haram Madinah. Mekah barokah, Madinah juga barokah. Tentunya dianjurkan bagi kita semuanya yang datang ke sini untuk memanfaatkan dan menghabiskan waktunya melaksanakan sholat di dalam masjidnya. Wanita begitu juga, kecuali kalau seandainya mereka mendapatkan halangan. Tapi kalau seandainya ada wanita-wanita yang sholat di rumahnya, wanita ini itu berbeda dengan laki-laki. Laki-laki sholat di masjid bersama kaum muslimin. Kalau mereka sholat di rumah, mereka hanya dapat 1 derajat saja. Kalau sholat di masjid, mereka mendapatkan 27 derajat. Itu laki-laki. Kalau yang perempuan, di mana saja mereka sholat, di masjid mereka sholat, mereka akan mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki. Kalau mereka sholat di rumah, mereka lebih banyak lagi mendapatkan pahala. Itulah untuk perempuan, sama-sama mulia untuk mereka. Bisa dipahami? Tapi ikhwatul Islam, pertanyaan yang berikutnya, apakah ada dam selama kita berada di Madinah? Apakah ada dam selama kita berada di Madinah? Ada atau tidak? Padahal kita sudah bayar dam semuanya. Apakah ada dam? Dam itu ikhwatul Islam baru ada setelah kita melaksanakan umrah wajib. Baik itu pembayarannya ataupun masalah puasanya, dan semua dam, semua bentuk dam, dam syukran, dam jabran, dam kecuali dam ihsar, dam meninggalkan yang wajib, melakukan larangan, atau menyembelih atau membunuh hewan buruan, semuanya dibayar di Mekah dan disembelih di sana, kecuali dam ihsar. Dam ihsar itu ada dikala orang tidak bisa masuk ke Mekah, kemudian mereka terpaksa membayar dam, maka mereka bayar dam di mana saja mereka berada. Kemudian, apakah karena kita gelombang pertama yang datang ke Madinah dibayar atau kita wajib membayar dam? Apa jawabannya? Membayar dam itu apakah karena rute perjalanan kita atau karena ibadah haji kita? Jadi dam itu berkaitan dengan haji. Hatamattu dengan qiran itu ada damnya. Dam itu bukan karena kita melakukan kesalahan, karena kita melakukan umrah dan haji sekaligus. Orang yang ifrad, mereka tidak ada damnya, karena mereka tidak ada umrahnya, mereka hanya melaksanakan haji saja. Makanya dam ini berkaitan dengan haji yang kita ambil. Kalau seandainya rombongan kedua, mereka langsung ke Mekah, kemudian mereka mengambil haji ifrad, tidak menjadi masalah, maka mereka tidak kena dam. Tapi walaupun mereka gelombang kedua datang ke Mekah, mereka ambil haji tamattu atau qiran, maka mereka tetap membayar dam. Dan membayar dam itu sendiri bukan karena kesalahan, makanya disebut dengan damu syukran. Dam bentuk kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dikala kita memudahkan atau Allah mudahkan kita beribadah, 2 ibadah sekaligus, bisa umrah bisa haji. Orang yang ifrad, mereka hanya haji tidak bisa umrah, sehingga mereka tidak bayar dam, maka disebut dengan dam syukran. Kemudian di kota Islam, apa amalan yang paling utama saat kita wukuf? Apakah betul supaya memperbanyak membaca surah Al-Hasyr? Ikhwatul Islam, selama kita wukuf, kemarin kita menjelaskan apa yang paling bagus kita lakukan selama kita wukuf. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, Nabi berceramah, berkhutbah. Kemudian salat zuhur dan asar jamak qasar dengan 1 azan 2 iqamat. Setelah Nabi melakukan yang demikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sahabatnya. Nabi berdiri di Arafah. Ada yang menyebutkan Nabi naik di atas untanya. Nabi berdiri, Nabi naik, kadang Nabi berdiri, mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sampai matahari terbenam. Siapa di antara kita yang kuat demikian? Berdiri. Makanya dikala kita berada di Arafah, putuskan hubungan dengan semuanya. Dengan kawan kita,
dengan HP kita, fokuskan berdoa. Hanya 5 atau 6 jam saja. Kalau kita tidak bisa berdiri, duduk tidak menjadi masalah. Manfaatkan doa. Makanya kemarin kita telah membahas. Nanti ikhwatul Islam, ini sedikit himbauan saja dan selalu kita menyebutkan. Ada nanti sama adik kita yang di depan sini, judul bukunya, PDF-nya Untukmu Wahai Tamu Allah. Kemudian halaman 40 halaman terakhir itu semuanya adalah doa-doa dari Al-Quran atau dari hadis Nabi. Karena tidak mungkin ada doa yang paling bagus kecuali doa dari Nabi, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Doa kita bukan berarti tidak bagus. Makanya kita baca doa dulu yang berasal dari Quran, dari hadis Nabi, kemudian kita baca doa sehingga kita bisa menghabiskan waktu 6 jam berdoa. 6 jam itu ikhwatul Islam. Itu adalah kenangan yang tidak akan pernah kita lupakan. Berat memang, tapi ingat Nabi SAW. Nabi menghabiskan waktu di Arafah berdoa selama-lamanya sampai matahari terbenam, baru Nabi selesai. Makanya dikala kita berada di Arafah, jangan lakukan yang lain. Dan insya Allah pertanyaan ini akan kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya insya Allah, atau keesokan hari insya Allah ta'ala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati. Dan kita berharap bermohon berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita bersama dalam rangka beribadah kepada Allah, dan agar Allah jadikan haji yang kita lakukan adalah haji yang mabrur, sa'i kita adalah sa'i yang masykur, dosa kita adalah dzambun yang maghfur. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di kota Madinah, di kota Mekah, semoga Allah juga kumpulkan kita bersama di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.